Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Black Light. Film ini dirilis tahun 2022 dan masih hangat untuk kita tonton alur ceritanya. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berorasi di hadapan para demonstran lainnya. Wanita itu bernama Sophia. Di depan Gedung Putih, Sophia meneriakkan bahwa rakyat Amerika butuh pemerintah yang adil, bersih, tanpa korupsi. Kemudian di tengah keramaian muncul seorang pria yang terlihat sangat mengagumi keberanian Sophia tersebut. Setelah itu, Sophia pulang menggunakan taksi. Saat dalam perjalanan, Sophia pun mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Ketika ia turun dari taksi, hal tak terduga pun terjadi. Sophia ditabrak dari belakang oleh mobil yang membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Travis Block. Diketahui Travis ini adalah seorang FBI yang sangat hebat. Di sini ia berencana untuk menyelamatkan rekannya di FBI yang sedang terjebak di rumah kosong akibat amukan massa. Kemudian Travis melakukan aksinya. Ia mengambil 2 tabung gas, lalu ia simpan satu di belakang rumah dan satunya disimpan di sebuah perahu, lalu meledakkannya. Alhasil semua massa yang berada di depan menjadi teralihkan perhatiannya oleh ledakan tersebut. Hingga dengan mudah Travis bisa menyelamatkan rekannya itu. Setelah itu Travis mendatangi direktur FBI yang bernama Gabriel. Di sini Gabriel kembali memberi misi kepada Travis. Gabriel memerintahkan Travis untuk menangkap dan menyandra satu rekannya yang kini dianggap telah berkhianat dari FBI. Tak banyak basa-basi, Travis pun menyetujuinya. Sebelum menjalankan misinya, Travis terlebih dahulu menghadiri pesta ulang tahun cucunya yang bernama Natalie. Di sela-sela pesta, Travis curhat kepada anaknya yang bernama Amanda. Di sini Travis mengatakan kalau ia ingin segera berhenti dari pekerjaannya itu, mengingat ia sudah terlalu tua untuk mengerjakan semua misi-misi berbahaya. Di sini juga terungkap kalau Travis memiliki penyakit paranoid yang membuatnya selalu khawatir dan waspada. Sampai-sampai Travis menghadiahi cucunya sebuah alat kejut listrik, yaitu untuk berjaga-jaga saat dirinya tak bersama mereka. Dad, is that a dig at my love life? I wasn't a great husband or father. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang kepala redaksi bernama Drew. Drew juga memiliki seorang karyawan jurnalis cerdas bernama Mira, ini orangnya. Di sini Mira mempunyai pemikiran kalau kematian Sophia kemarin bukan sebuah kecelakaan biasa, melainkan ia sengaja dibunuh karena orasinya kemarin yang terus menyinggung pemerintah. That may be true. Adegan beralih ke seorang pria yang sedang meminum alkohol di dalam mobilnya. Pria itu bernama Dusty. Diketahui Dusty ini adalah seorang pria yang di awal film tiba-tiba muncul saat demo yang dipimpin oleh Sophia. Tak lama kemudian ia dikepung oleh polisi yang sedang berpatroli. Karena Dusty diketahui membawa narkoboy dan sebuah pistol. Saat keluar, Dusty malah melawan polisi itu. Namun pada akhirnya ia harus ditangkap dan dipenjara. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Travis datang untuk mengeluarkan Dusty. Diketahui kalau Dusty adalah salah satu anggota FBI yang sedang menyamar untuk misi khusus. Travis menyelamatkan Dusty karena Dusty adalah orang yang dimaksud oleh Gabriel tadi. Di sini Travis ditugaskan untuk membawa Dusty dan menyadarkannya kalau apa yang dilakukannya telah salah. What were you doing? Thanks.
Di sepanjang perjalanan, Travis terus mencoba menyadarkan Dusty. Di sini belum diketahui pasti alasan Dusty bisa membelot dari FBI. Di perjalanan, Travis lupa kalau ia harus menjemput cucunya di sekolah. Saat itu juga Travis langsung pergi ke sekolahan cucunya. Oh, I'm sorry I'm late. Saat Travis bertemu cucunya, ia meninggalkan Dusty sendiri di dalam mobil dengan tangan terborgol. Di sini, Dusty meminta bantuan bocil untuk membukakan borgolnya. I like those buttons though. Can I see one of those? Saat Travis keluar, ia melihat Dusty yang sudah melarikan diri dengan menggunakan mobil kontainer. Travis mencoba mengejarnya, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sini Dusty menyempatkan untuk menghubungi Mira si jurnalis. Dusty memberitahukan Mira kalau ia mempunyai berita yang sangat penting. Karena tidak fokus, kontainer Dusty pun harus terguling. Namun ia tetap berhasil kabur dari kejaran Travis dengan berlari. Setelah itu, Travis mendatangi Gabriel. Di sini, Gabriel terlihat kecewa karena Travis gagal dalam menangkap Dusty. Lalu Travis menjelaskan kalau ia sudah terlalu tua untuk menjalankan semua misinya. Travis meminta untuk berhenti saja dari pekerjaannya. Namun sayangnya, Gabriel menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, terlihat Mira yang sedang meminta izin kepada Drew untuk bertemu dengan Dusty karena Mira yakin Dusty mempunyai informasi yang sangat penting. Malam harinya, sebelum Mira bertemu Dusty, ia terlebih dahulu didatangi Travis. Di sini, Travis menanyakan perihal apa saja yang Dusty katakan kepada Mira. Mira menjawab kalau ia belum mendapatkan informasi apapun dari Dusty karena Mira belum bertemu dengannya. Setelah itu, Travis pun pergi sambil memberikan kartu namanya kepada Mira. Berpindah ke Dusty, terlihat ia membawa sebuah flashdisk yang berisi data penting untuk diberikan kepada Mira. Namun langkah Dusty harus dihentikan oleh dua pria asing yang sepertinya dua orang itu menginginkan flashdisk tersebut. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Di sini Dusty berhasil lolos dari mereka meski ia harus tertembak di perutnya. Di balik itu, Mira mendapatkan telepon dari Dusty. Ia meminta Mira untuk segera menemuinya di suatu tempat. Tak banyak bicara, Mira pun langsung berangkat untuk menemui Dusty. Saat di perjalanan, Travis tak sengaja melihat Mira, yang kemudian Travis mengikuti Mira secara diam-diam. Saat sampai di tujuan, Mira dan Dusty langsung mengobrol. Namun di tengah obrolannya itu, Dusty melihat Travis yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dusty pun langsung kabur untuk menghindari Travis hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Hingga pada akhirnya Travis berhasil menangkap Dusty. Di sini Dusty tidak menyerah begitu saja, ia mencoba melawan Travis dengan tangan kosong. Beruntung Dusty berhasil mengalahkan Travis. Saat Dusty akan pergi, Travis kembali mencoba menyadarkan Dusty bahwa jalan yang ia tempuh adalah salah. Dusty yang muak, akhirnya ia membuka mulut. Ternyata Dusty membelot dari FBI dikarenakan ia sudah muak dengan semua perintah Gabriel yang sadis itu. Ternyata Gabriel memerintahkan Dusty untuk membunuh semua warga sipil yang berani mencoba melawan aturan pemerintah, termasuk tewasnya Sophia. Dalang dari itu semua adalah Gabriel, sang direktur FBI. Dusty di sini mencoba untuk mempublikasikan semua kebusukan Gabriel kepada media yang semua datanya sudah ia simpan di dalam flashdisk ini. Who's we? The Bureau. Setelah itu, Dusty pun pergi meninggalkan Travis. Namun tiba-tiba, Dusty ditembak oleh kedua pria yang mengejarnya tadi malam. Kedua pria itu juga berhasil mengambil flashdisk yang berisi data penting tersebut.
Setelah itu, Dusty dimakamkan sebagai seorang FBI yang telah gugur ketika menjalankan misinya. Kemudian Gabriel menghampiri Travis. Ia meminta Travis tetap fokus dan untuk masalah Dusty sebaiknya Travis lupakan saja. Yeah. Kemudian Travis mendatangi Mira. Travis menanyakan informasi apa saja yang Dusty berikan kepada Mira. Dari hasil catatan Mira, Dusty baru menulis sedikit informasi yang bertuliskan adanya operasi Unity atau disebut operasi U. Hingga Travis dapat menyimpulkan kalau itu adalah operasi rahasia busuk agen FBI yang diperintah langsung oleh Gabriel. Operasi tersebut yaitu untuk menghabisi siapa saja yang berani melawan aturan pemerintah. Tak lama kemudian, Travis mendatangi Gabriel. Ia menanyakan kebenaran soal operasi Unity yang telah menewaskan warga sipil dan tewasnya Dusty. Mendengar hal itu, Gabriel malah membentak Travis karena dianggap tidak sopan kepadanya. Namun Travis balik marah dan memutuskan untuk berhenti bekerja pada saat itu juga. Di sini Gabriel mengancam Travis untuk tidak bermacam-macam dengannya jika keluarganya ingin selamat. Jesus. Berpindah ke Drew, saat perjalanan pulang, ia terus diikuti oleh satu mobil di belakangnya. Karena merasa terganggu, Drew pun menancapkan gasnya. Namun hal itu membuat mobilnya menabrak. Saat Drew sudah melemah, lagi-lagi dua pria datang dan mematahkan leher Drew. Drew pun meninggal dengan seolah-olah mati karena kecelakaan. Ternyata Drew dibunuh karena ia telah menyebarkan berita ke media tentang kematian Dusty yang sengaja dihabisi oleh FBI. Di sisi lain, Travis terlihat sedang melacak keberadaan anak dan cucunya karena telah menghilang. Travis pun mencoba mencarinya ke rumah sakit tempat anaknya bekerja dan ke sekolahan cucunya. Hingga Travis mendapat kabar kalau anaknya bernama Amanda dan cucunya yaitu Natalie dikabarkan telah pindah beberapa hari yang lalu. Travis langsung berpikir kalau ini adalah ulah Gabriel dan ia memutuskan untuk mendatanginya. Setelah bertemu Gabriel, Travis langsung menanyakan keberadaan anak dan cucunya saat ini. Namun Gabriel hanya menjawab kalau ia tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Hingga Travis nekat mengancam keselamatannya jika terbukti Gabriel yang melakukan hal itu. You're gonna need more men. Excuse me. Kemudian di adegan ini semuanya terungkap. Ternyata dua pria yang telah membunuh Sofia, Dusty, dan Drew adalah orang suruhan Gabriel. Bahkan mereka juga adalah anggota FBI. Mereka ditugaskan oleh Gabriel untuk menjalankan misi operasi Unity. Yang mana misi itu adalah untuk membunuh siapa saja yang berani memberikan ancaman atau menantang kepada sistem pemerintahan. Gabriel sendiri melakukan hal itu untuk mendapatkan masa jabatan dan periode yang lebih lama menjadi direktur FBI. Dan target mereka sekarang adalah Travis. Karena sekarang Travis dianggap telah mengetahui misi dan kebusukan mereka. And now look at the mess he's making me clean up. But that doesn't mean it's still not the truth. Berpindah ke Mira, ia dan teman jurnalisnya yang lain telah mengungkap kecurigaannya terhadap Gabriel. Namun untuk menjatuhkan Gabriel, di sini Mira harus mempunyai seseorang yang mengetahui semua informasi dan membuktikannya secara fakta. Someone with specifics who can fill in the basics. Kemudian Mira menemui Travis, karena Mira menganggap hanya Travis lah yang tahu semua informasi tentang FBI. Mira berharap Travis mau membantunya dalam menguak semua kebusukan Gabriel. Di sini Travis mengatakan jika Mira ingin fakta tentang kasus operasi Unity, semua itu ada di berangkas Gabriel yang disimpan di rumahnya. As long as I've worked for Robinson, if there's a paper trail on Robinson has a safe. Saat Travis pulang, di dalam rumah sudah ada dua orang suruhan Gabriel untuk menghabisinya. Namun dengan santai, Travis meledakkan mobil penjahat yang terparkir di rumahnya. Travis pun langsung pergi untuk mendatangi Gabriel. Sesampainya di sana, Travis langsung menodongkan pistol. Travis meminta semua data tentang operasi Unity kepada Gabriel. Quest, Gabriel. Saat Travis sedang memindahkan data itu, Gabriel berhasil kabur.
Gabriel langsung memanggil anak buahnya untuk segera menghabisi Travis. Travis yang mengetahui dirinya akan diserang, ia mencoba merakit alat yang ada di sekitarnya untuk dijadikan senjata. Dari mulai memindahkan lilin di dekatnya untuk mengelabui para musuh. Lalu ia mematahkan pipa saluran air yang membuat air itu menggenangi seluruh lantai. Kemudian ia mematikan lampu seisi rumah dan pertempuran pun terjadi. Namun pada akhirnya Travis mampu menghabisi mereka dengan cara menyetrumnya. Keesokan harinya Travis terbangun dengan bekas luka akibat pertarungan semalam. Di sana terlihat sudah ada Mira dan satu teman jurnalisnya. Kemudian Travis mendapatkan telepon dari temannya yang mengabarkan kalau anak dan cucunya kini telah ditemukan. Ternyata mereka sengaja disembunyikan oleh Gabriel dan sekarang mereka sudah aman. Lalu Mira dan temannya itu akan membuka harddisk yang berhasil Travis ambil dari Gabriel semalam. Saat harddisk itu dibuka, ada satu video yang memperlihatkan ternyata Dusty adalah agen yang ditugaskan Gabriel untuk menghabisi Sophia di awal film. Namun di sini Dusty tidak bisa melakukannya karena ternyata Dusty jatuh cinta kepada Sophia. Gabriel yang takut semua kebusukannya terbongkar akhirnya memerintahkan kedua agennya yang lain untuk menghabisi Sophia dan juga Dusty. I feel sick. Setelah itu, Travis kembali mendatangi Gabriel. Di sini, Travis menyamar menjadi supir pribadi Gabriel. Travis. Saat di tengah perjalanan, Travis yang tak bisa menahan emosinya lagi, ia langsung mencekik Gabriel. Travis meminta Gabriel untuk segera mengakui semua kebusukannya kepada publik. Namun Gabriel berhasil lepas dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. You're gonna be the one to tell it. Travis dengan mudahnya berhasil menembak Gabriel dan memintanya untuk segera mengakui perbuatannya. Gabriel yang sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya ia menyerah dan akan mengakui semua perbuatannya kepada publik dan media. We'll do it your way. I'll clean your record. Setelah itu diperlihatkan Travis menjemput anak dan cucunya di tempat perlindungan. Kemudian tersiar berita tentang Gabriel yang kini ditangkap dan akan dihukum atas segala perbuatan yang ia telah lakukan. Setelah itu, Travis menghubungi Mira untuk berterima kasih karena Mira telah membantunya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.